Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Yori Hardayani SIP MSI selaku dosen pengampu pengantar ilmu pemerintahan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Fatia Faiza Elpagunsi, yang kedua Rudi Trihendra, yang ketiga Anissa Septiani, yang keempat Andrea Jui Saputra, yang kelima Pera Andika, yang keenam Karisma Juliana, dan yang ketujuh Tri Anissa Sabin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi melalui video tentang perkembangan ilmu pemerintahan sebagai disiplin ilmu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatia Faiza Elpagunsi dengan NPM D1D020094 selaku moderator. Langsung saja, materi yang pertama tentang definisi ilmu pemerintahan yang akan disampaikan oleh Tri Anissa Sabin. Kepada Sabin, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Tri Anissa Sabin, NPM D1D020-100. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu pemerintahan, yang dimana Bayu Suryaningrat menggabungkan antara pendapat-pendapat para ahli tentang definisi ilmu pemerintahan. Yang pertama ada ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala pemerintahan. Yang kedua, ilmu pemerintahan, ilmu pengetahuan yang mempelajari pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, ilmu pemerintah mempelajari, menganalisa, dan mengobservasi segala perbuatan pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya. Yang keempat, ada ilmu pemerintah, yaitu sekelompok pengetahuan yang tersusun sistematis mengenai gejala dan fakta pemerintahan. Yang kelima ada ilmu pemerintahan, ilmu yang mempelajari sifat, proses, dasar, dan ruang lingkup, serta akibat kekuasaan pemerintahan. Ilmu pemerintahan ini, Rosenthal mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang meneliti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pera Andika dengan nomor pokok mahasiswa D1D020086. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang objek material dan objek formal ilmu pemerintahan. Objek adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan demikian, objek merupakan apa yang diminati, diteliti, dipelajari, dan dibahas. Objek terdiri dari objek material dan objek formal. Setiap objek material dari suatu disiplin ilmu dapat sama dengan objek material ilmu pengetahuan lain. Tetapi, objek formalnya berbeda pada masing-masing disiplin ilmu tersebut. Karena perbedaan sudut pandang dari masing-masing ilmu, jadi pada prinsipnya objek formal meninjau sasarannya hanya dari satu sudut pandang saja, yaitu dengan caranya yang khas dan khusus. Objek formal ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan pemerintahan dengan sub-subnya, baik hubungan antara pusat dengan daerah, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antar lembaga, dan hubungan antara departemen. Sudah barang tentu termasuk di dalamnya ada pembahasan output pemerintahan seperti fungsi-fungsi, sistem-sistem, aktivitas dan kegiatan, gejala dan perbuatan, serta peristiwa-peristiwa pemerintahan dari elit pemerintahan yang berkuasa. Objek material ilmu pemerintahan dalam paradigma lama sama dengan objek material ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara, dan ilmu negara sendiri, yaitu negara. Oleh karena itu, antara masing-masing disiplin ilmu pengetahuan ini terdapat tumpang tindih.
Objek material dapat disebut sebagai persoalan pokok, sedangkan objek formal dapat pula disebut sebagai pusat perhatian. Di sini ilmu pemerintahan, politik, administrasi negara, hukum tata negara, dan ilmu negara biasanya dikenal dengan sebutan ilmu-ilmu kenegaraan. Objek materialnya adalah negara itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiani dengan NPM D1 D0240. Di sini saya akan membahas materi tentang C. Ruang lingkup ilmu pemerintahan. Ruang lingkup ilmu pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ilmu pemerintahan sebagai cabang ilmu politik, 2. Ilmu pemerintahan dianggap sebagai administrasi negara, dan yang ketiga yaitu ilmu pemerintahan sebagai ilmu pemerintahan. Apa sih yang dimaksud dengan 3 poin tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai ilmu pemerintahan sebagai cabang ilmu politik. Ruang lingkup ilmu pemerintahan yang secara kebetulan menggunakan perkembangan ilmu pemerintahan karena ruang lingkup yang disepakati oleh para peserta pertemuan UNESCO tersebut adalah berlaku juga bagi ilmu pemerintahan. Sementara itu, di negara Belanda menganggap bahwa ilmu pemerintahan bersumber dari ilmu politik, kemudian berkembang perlahan-lahan menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu ilmu pemerintahan dianggap sebagai administrasi negara. Ilmu pemerintahan dianggap sebagai ilmu administrasi negara selama beberapa dasawarsa karena sulit dicari perbedaannya antara kedua disiplin ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian, jati diri ilmu pemerintahan tersebut ditinggalkan karena ilmu pemerintahan dianggap hanya sebagai ilmu administrasi negara. Bahkan, ilmu pemerintahan bagai sebuah seni memerintah. Dan yang terakhir yaitu ilmu pemerintahan sebagai ilmu pemerintahan. Walaupun ilmu pemerintahan bagi sebagian orang masih mampu merupakan embrio dalam ilmu pengetahuan, bagaimanapun juga pada gilirannya akan menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena kebutuhan akan adanya ilmu pemerintahan itu sendiri yang menuntut eksistensinya. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya mengenai asas-asas ilmu pemerintahan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Asas adalah dasar, pedoman, atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dalam membahas asas suatu pemerintahan, kita perlu melihat berbagai prinsip-prinsip, pokok-pokok, tujuan, struktur organisasi. Tali Ziduhuldara mengumumkakan beberapa asas pemerintahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, asas aktif. Yang kedua, asas Fritz-Bestur. Yang ketiga, asas Freyes-Ernesen. Keempat, asas historis. Yang kelima, asas etis. Yang keenam, asas otomatis. Dan yang ketujuh, asas Determinant de Pauw. Mengenai penjelasannya akan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, asas aktif. Pemerintah memiliki sumber utama pembangunan seperti keahlian, dana, kewenangan, organisasi, dan lain-lain yang dipegang erat oleh pemerintah. Yang kedua, asas Fritz-Bestur. Fritz berarti kosong, sedangkan Bestur berarti pemerintahan. Jadi, Fritz-Bestur adalah kekosongan pemerintahan. Selanjutnya, asas Freyes-Ernesen. Berlainan dengan asas Fritz-Bestur tersebut di awal, hal mana pekerjaan itu ada tetapi aparat pelaksananya tidak ada, maka ada asas Freyes-Ernesen. Pekerjaan itu memang belum ada dan mesti dicari serta ditemukan sendiri. Dan selanjutnya adalah asas etis. Asas etis adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak lepas memperhatikan akidah moral. Lalu ada asas otomatis. Asas otomatis adalah asas dengan sendirinya. Jadi, jika ada suatu kegiatan yang di luar tanggung jawab departemen atau non-departemen yang sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu. Asas yang terakhir ada asas Determinant de Pauw. Asas ini adalah asas kesewenang-wenangan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahnya, atau sebaliknya, pemerintahan ketidakpedulian terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Karisma Juliana, NPM D1D020096. Teknik-teknik pemerintahan. Teknik-teknik pemerintahan adalah berbagai pengetahuan, kepandaian, dan keahlian tertentu dalam cara yang dapat ditempuh atau digunakan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan berbagai peristiwa-peristiwa pemerintahan. Yang pertama yaitu koordinasi. Koordinasi adalah suatu unsur-unsur yang diperlukan dalam koordinasi, yaitu pengaturan, sinkronisasi, kepentingan bersama, dan tujuan bersama. Yang kedua yaitu partisipasi. Menurut Davis, partisipasi adalah participation is defined as an individual mental and emotional involvement in a group goals and to share responsibility for them. Ketiga, desentralisasi. Menurut UU RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Keempat, dekonsentrasi. Menurut UU RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati, wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang kelima, sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat dalam hubungan pusat dan daerah pada suatu sistem pemerintahan. Yang keenam adalah usaha integrasi yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap rakyat sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberi keputusan kepada organisasi dan pemerintah pusat. Ketujuh, delegasi. Suatu proses di mana otoritas seorang atasan diteruskan ke bawah kepada seorang bawahan. Ada 4 hal penting. Yang pertama, the ability to see and enterprise as a whole. Yang kedua, the ability to delegate authority. Yang ketiga, the ability to command loyalty. Yang keempat, the ability to make decision. Perkenalkan, nama saya Rudi Trihendra Hadinata, NPM D1D020034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan-hubungan pemerintahan. Dalam hubungan pemerintahan terdapat gejala pemerintahan. Khusus untuk hubungan pemerintahan antara pemerintah atau pemerintah dengan yang diperintah atau rakyat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pola antara lain. Pertama, hubungan pemerintahan vertikal, yaitu hubungan atas bawah antara pemerintah dengan rakyatnya, di mana pemerintah sebagai pemegang kendali yang memberikan perintah-perintah pada rakyat, sedangkan rakyat menjalankan dengan penuh ketaatan. Sebaliknya, dalam pola ini dapat pula rakyat sebagai pemegang otoritas yang diwakili oleh parlemen, sehingga kemudian pemerintah bertanggung jawab pada rakyat tersebut. Kedua, hubungan pemerintah horizontal, yaitu hubungan menyamping kiri kanan antara pemerintah dengan rakyatnya, di mana pemerintah dapat saja berlaku sebagai produsen karena rakyat sebagai konsumennya, karena rakyatlah juga sebagai pemakai utama barang-barang yang diproduksi pemerintahnya sendiri. Baiklah, kita akan pindah materi yang berjudul hubungan pemerintahan dengan ilmu lainnya. Poin pertama akan dibacakan oleh Rudi. Kepada Rudi, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan materi tentang hubungan ilmu pemerintah dengan ilmu politik. Menurut Bayu Suryaningrat, tahun 1992, istilah politik berasal dari bahasa Yunani kuno, polis yang berarti kota, dan kemudian diartikan pula negara. Perkembangan istilah polis menjadi polisi, politikus, partai politik, dan lain sebagainya. Kaitannya selalu dikaitkan dengan pemerintahan. Sementara itu, Robert Dahl, sebagaimana dikutip Ino Kencana tahun 2013, mengemukakan bahwa asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata polis yang berarti negara kota. Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama karena dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan. Pada dasarnya, politik mempunyai ruang lingkup negara. Membicarakan politik pada hakikatnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga yang mempengaruhi hidup masyarakat. Jadi, negara dalam keadaan bergerak. Selain itu, politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakikat negara, serta bentuk dan tujuan negara.
Sedangkan ilmu negara itu sendiri statis dan deskriptif karena terbatas hanya melukiskan lembaga-lembaga politik, tetapi tidak menyelidiki hal-hal seperti pressure group, interest group, elit politik, pendapat umum, peranan partai politik, dan lain-lain yang diselidiki oleh ilmu politik. Materi kedua, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari Eropa, kontinental khususnya dari Jerman. Menurut Bayu Suryaningrat tahun 1992, istilah ilmu negara sudah umum dipergunakan di negara NKRI. Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu negara sangat dekat, sehingga banyak penulis merajukan pembagian bentuk-bentuk pemerintahan dengan bentuk-bentuk kenegaraan. Sebagaimana telah dikemukakan di awal, ilmu negara itu sendiri statis dan deskriptif karena terbatas hanya melukiskan lembaga-lembaga politik. Jadi salah satu syarat adanya negara adalah adanya pemerintahan yang sah dan diakui, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, pemerintah tersebut mempunyai wewenang untuk memerintah secara legitimasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan ilmu pemerintahan dengan administrasi negara. Secara garis besar, yang membedakan ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi negara nantinya adalah pada pendekatannya. Menurut ilmu kencana, dilihat dari pendekatannya, maka ilmu pemerintahan cenderung lebih melaksanakan pendekatan antara lain: 1. Legalistik atau keadaan aturan yang berlaku, kedua empirik atau keadaan nyata di lapangan, yang ketiga formalitik atau keadaan ketentuan resmi. Sedangkan ilmu administrasi negara cenderung melaksanakan pendekatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan ekologikal atau posisi keberadaan lingkungan, yang kedua organisasional atau perlembagaan keanggotaan, yang ketiga struktural atau peraturan penempatan kerja. Ya, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu pemerintahan dengan hukum tata negara. Ilmu pemerintahan sangat erat dengan hukum tata negara karena keduanya sama-sama memiliki objek material yang sama, yaitu negara. Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mengkhususkan diri membahas seluk-beluk praktik kenegaraan, khususnya di bidang pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Inu Kencana menyatakan bahwa yang membedakan ilmu pemerintahan dengan hukum tata negara adalah sudut pandangnya masing-masing, yaitu jika ilmu pemerintahan cenderung mengkaji hubungan-hubungan pemerintah dalam arti perhatian utama adalah pada gejala yang timbul pada peristiwa pemerintah, sedangkan hukum tata negara cenderung mengkaji hukum serta peraturan yang telah ditegakkan dalam hubungan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu pemerintahan dengan geografi. Menurut Inu Kencana, ada hubungan yang erat antara ilmu pemerintahan dengan geografi karena faktor-faktor yang berdasarkan geografis seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah kepulauan, dan yang lainnya yang sangat mempengaruhi ilmu pemerintahan. Untuk menentukan apakah suatu negara itu harus diciptakan sentralisasi yang kaku, terpusat, atau desentralisasi yang berlebihan dengan pemberian pendemokrasian yang besar kepada daerah sampai tampak bukan lagi sebagai subsistem, tetapi seperti state yang berdiri sendiri adalah seperti faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu negara kepulauan. Karena terpisah-pisah, maka untuk efisiensi kerja dalam sistem pemerintahannya sebaiknya dilaksanakan dengan desentralisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu negara kontinental. Dengan melaksanakan pengawasan transportasi relatif lebih mudah, maka dalam sistem pemerintahannya sebaiknya dilaksanakan dengan sentralisasi. Dan yang terakhir yaitu negara dengan penduduknya homogen, cenderung untuk melaksanakan sentralisasi, sedangkan yang penduduknya heterogen cenderung melaksanakan desentralisasi. Itulah pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Dwi Saputra
dengan NPM D1 D0280. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan ilmu pemerintahan dengan sejarah dan ekonomi. Hubungan ilmu pemerintahan dengan sejarah. Menurut sejawara, sejarah adalah deskripsi kronologis dari peristiwa-peristiwa dari zaman yang silam. Sejarah merupakan penghimpunan kejadian-kejadian konkret di masa yang lalu. Ilmu pemerintahan tidak terbatas pada apa yang terdapat dalam sejarah. Menurutnya, mengetahui sejarah pemerintahan dalam suatu negara belum memberikan gambaran yang tepat tentang keadaan pemerintahan negara itu di masa lampau dan di masa yang akan datang. Sejarah mencatat hanya apa yang pernah terjadi. Sejarah memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa konkret yang pernah menjelma dalam pengalaman suatu masyarakat. Ilmu pemerintahan di samping mencatat Daseinde juga memiliki Dasein-Solende, di samping menyelidiki apa yang pernah terjadi, juga apa yang kini sedang berlangsung dan menggadangkan prognos dari baris depan suatu masyarakat. Ditinjau dari segi pemerintahan. Mengenai hubungan antara ilmu pemerintahan dengan sejarah ini, Ibnu Khaldun sebagai dikutip oleh Ibnu Kencana menjelaskan dengan panjang lebar dalam bukunya Muqaddimah, antara lain sebagai berikut. Sejarah adalah salah satu disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa dan generasi. Untuk kebutuhan itu dipersiapkan kendaraan-kendaraan dan dilakukan perjalanan-perjalanan. Rakyat awam punya semangat tinggi untuk mengetahuinya. Raja-raja dan pemuka rakyat berlomba-lomba memahaminya. Antara orang-orang terpelajar dan orang-orang awam terdapat kadar yang sama-sama di dalamnya memahaminya. Sebab pada pembukaan sejarah tidak lebih daripada sekedar keterangan tentang peristiwa-peristiwa politik negara-negara dan kejadian-kejadian masa lampau. Sejarah tampil dengan berbagai bentuk ungkapan dan perumpamaan. Dalam hubungannya dengan ilmu pemerintahan, menurut Ibnu Kencana, pada umumnya sejarah sebenarnya adalah berbagai sistem pemerintahan di berbagai negara pada zaman lampau. Sedangkan ilmu pemerintahan yang ada dewasa ini akan menjadi sejarah bagi masa mendatang. Sebagaimana diketahui, sejarah adalah deskripsi kronologis dari peristiwa zaman yang lampau. Karena ilmu sejarah merupakan himpunan kejadian-kejadian konkret masa yang lalu. Tetapi, sebagaimana diketahui pula, sejarah jarang mencatat peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian dan kehidupan orang biasa dan masyarakat. Kebanyakan pada hakikatnya yang tercatat hanyalah peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian dari tokoh-tokoh pemerintahan seperti runtuhnya suatu dinasti kekaisaran, didirikannya bangunan kokoh oleh orang-orang kuat dalam suatu negara, terjadinya peperangan dan perebutan kekuasaan dari para elit pemerintahan, dan lain-lain. Oleh karena itu, Ibnu Kencana mengakui bahwa ilmu pemerintahan sudah barang tentu tidak hanya terbatas mempelajari pada apa yang terdapat dalam sejarah masa lalu suatu negara dan pemerintahannya, karena mengetahui sejarah pemerintahan suatu negara belum memberikan gambaran yang tepat dan terinci tentang keadaan sistem pemerintah suatu negara, baik di masa lampau maupun untuk di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal itu, para ahli sejarah dalam menanggapi ilmu pemerintahan melihat bahwa gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa pemerintahan yang timbul dalam setiap hubungan penekanannya hanyalah pada fungsi dan pengorganisasian, terutama dalam perjalanan ruang dan waktu yang senantiasa berubah. Hubungan ilmu pemerintahan dengan ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari perkataan Yunani oikonomia, sean etimologis kata oikos berarti rumah dan kata nomos berarti peraturan. Ilmu ekonomi modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang sosial yang memiliki teori ruang lingkup serta metodologi yang relatif kreatif dan terperinci. Oleh karena itu, sifat-sifat yang relatif ketat ini, ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering dipergunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan di masa depan. Para sarjana ekonomi boleh dikatakan akan penggunaan istilah-istilah serta pengertian-pengertian dasar diperlukan untuk mencapai keseragaman analisis. Hal ini memudahkan mereka bertukar pikiran tentang tujuan ilmu ekonomi, yaitu usaha manusia membongkar serta membagi sumber-sumber yang lengkap untuk kelangsungan hidupnya. Menurut Ibnu Kencana, disiplin ilmu ekonomi ini semakin luas sehingga berkembang menjadi disiplin-disiplin tersendiri seperti ilmu ekonomi pertanian, keuangan sosial, koperasi, makro, mikro, internasional, regional, dan manajemen. Namun dalam hubungan dengan ilmu pemerintahan yang tampuk sangat erat, hal ini dapat dilihat dari munculnya merkantilisme sebagai aliran perekonomian yang bertujuan untuk memperkuat negara dengan jalan mengkonsolidasi kekuatan dalam bidang perekonomian.
negara yang dijalankan oleh pemerintah antara lain dengan jalan memajukan dan mempereksporkan ke luar negeri dari barang-barang produksi dalam negeri dan dijalankan dalam negeri. Di negara-negara komunis, perekonomian benar-benar dikuasai oleh pemerintah sehingga barang-barang impor sangat dibatasi sampai kemudian pengaruh komunis tersebut memudar di bagian Eropa Timur. Di negara-negara liberal yang mengidolakan demokrasi, bukannya tidak ada dominasi ekonomi. Di Amerika Serikat misalnya, walaupun terjadi free fight, tetapi pihak-pihak yang perekonomiannya kuat tampak masih memperkarui hasil pembulian umum. Bahkan lebih buruk lagi, mereka berdarah Yahudi dan berkiblat ke Israel, sehingga ada momok kongres bahwa yang menentang akan dirikal, bahkan disingkirkan. Di negara-negara berkembang, negara mempunyai tugas yang relatif banyak dan berat dalam semua sektor kehidupan, terutama dalam sektor perekonomian. Tugas negara menciptakan kesejahteraan, tidak terbatas pada suatu golongan tertentu dalam masyarakat dan tidak pula terbatas pada suatu waktu tertentu dalam kehidupan individu itu. Bagi para ahli ekonomi, sebagaimana disinggung oleh ilmu bencana, gejala yang timbul dalam hubungan pemerintah dipandang bahwa tugas utama perintah adalah mempertimbangkan manfaat dan pengorbanan yang diperoleh atas dasar lalu ditentukan prioritas dengan memperhitungkan efisiensi dan aktivitas. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Nah, di sini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pemerintahan dengan psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani psychos yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu tentang jiwa manusia. Jiwa adalah daya hidup rohani yang bersifat abstrak yang menjadi penggerak dan pengatur bagi sekalian perbuatan pribadi. Sedangkan gejala jiwa yaitu apa yang kelihatan dan dirasakan berupa tingkah laku sehari-hari. Para pakar ilmu jiwa seperti disinggung oleh Itzwara telah menyumbangkan pendapat-pendapat mereka tentang naluri, emosi, dan kebiasaan individu yang masalah pokoknya tentang kejiwaan seseorang. Pengetahuan kejiwaan sangat diperlukan dimanapun dan kapanpun diadakannya penyelidikan ilmu pemerintahan secara ilmiah. Dalam hal ini, psikologi akan memainkan perannya yang lebih besar lagi bagi ilmu pemerintahan di masa depan karena bertambah intensifnya perjuangan untuk mempertahankan dan memperluas individu yang melibatkan kebijaksanaan dan kepekaan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan eratnya hubungan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu jiwa. Bahkan, Inu Kencana memandang perlunya penggabungan antara keduanya, yaitu ilmu jiwa pemerintahan guna mempelajari bagaimana memotivasi masyarakat agar tunduk dan rela berkorban demi kepentingan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.